Coba kita selami pemikiran salah satu ulama besar kontemporer, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dalam kitabnya yang berjudul Makanat Al-Mar'ah fil Islam, yang artinya kedudukan wanita dalam Islam. Dan tepatnya pada bab Ar-Rajul wa An-Nisa fi Mizan Al-Islam, laki-laki dan perempuan dalam timbangan Islam. Beliau memaparkan sebuah analisis yang sangat menyentuh hati tentang awal mula penciptaan manusia. Syekh Asy-Sya'rawi mengajak kita menoleh kembali pada detik-detik ketika Allah SWT memperingatkan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya tentang bahaya setan. Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 117. Maka kami berkata, wahai Adam, sungguh setan adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, sehingga kamu menjadi celaka. Disinilah Syekh Asy-Sya'rawi menunjukkan ketajaman analisis bahasanya. Beliau mengajak kita semua untuk memperhatikan diksi yang digunakan Al-Quran saat Allah berbicara tentang kata, musuh, dan kata, proses keluar dari surga. Kata yang digunakan adalah bentuk dual atau tatsniyah, yang artinya ditujukan untuk berdua, Nabi Adam dan istrinya. Namun, ada sebuah kejutan tata bahasa yang teramat menggugah penafsiran beliau. Allah tidak menutup ayat itu dengan kata fatashkoya yang artinya sehingga kalian berdua celaka. Melainkan dengan bentuk tunggal, fatashko, sehingga engkau Nabi Adam saja yang celaka. Mengapa hanya Nabi Adam? Melalui kitab ini, Syekh Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwa kecelakaan setelah keluar dari surga sengaja dikhususkan untuk laki-laki. Beliau membedah peran ini dengan sangat indah. Dengan sebuah penafsiran, seakan-akan Nabi Adam ditakdirkan untuk memikul beban perjuangan fisik, bekerja keras, dan menghadapi kerasnya benturan kehidupan di bumi demi mencari penghidupan. Sedangkan wanita, Syekh Asy-Sya'rawi menegaskan bahwa wanita diciptakan bukan untuk ikut celaka dalam kelelahan mencari nafkah, melainkan sebagai litaskunu yang artinya memberi ketenangan. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Penjelasannya tidak berhenti di sana. Syekh Asy-Sya'rawi melanjutkannya dengan membedah filosofi yang rasanya sangat relevan hingga hari ini. Nabi Adam adalah manusia yang terus bergerak. Beliau pergi keluar menghadapi dunia, menguras energinya, lalu pulang. Saat itulah Nabi Adam, atau lelaki lebih global, butuh sebuah rumah yang menenangkan. Tidaklah dia pulang kecuali kepada rumah yang di dalamnya terdapat ketenangan. Dan pada saat itulah, kedudukan wanita sangat berperan akan keberlangsungan perjuangan pria. Karena bagi lelaki, wanita adalah sumber kasih sayang, yang tangan lembutnya mampu membasuh segala letih hingga sirna. Nabi Adam menjalani dinamika kehidupannya, lalu ia datang untuk mencari ketenangan di sisi wanita. Dialah sumber kasih sayang, yang seolah mengusapkan tangannya ke atas segala lelah dan beban laki-laki itu hingga sirna. Sehingga ia mampu melanjutkan kembali kehidupannya setelah itu, dengan penuh semangat. Syekh Asy-Sya'rawi merujuk pada konsep litaskunu ilaiha dalam surah Ar-Rum ayat 21. Beliau menekankan kata ilaiha yang artinya kepadanya. Maknanya, wanita adalah tujuan akhir dari kepulangan seorang lelaki. Setelah lelah bertarung dengan dunia, Lelaki butuh kembali ke rumah yang stabil, tenang, dan tertata, sebuah lingkungan yang dibangun oleh wanita. Pesan utamanya adalah agar laki-laki merasa tenang, menemukan kedamaian bersamanya. Dan frasa yaskunu ilaiha yang artinya merasa tenang padanya, adalah ungkapan yang sangat mendalam maknanya. Makna dari ketenangan tersebut adalah bahwa ia sebelumnya bergerak aktif, bekerja keras,
lalu datang untuk beristirahat dan menemukan kedamaian pada diri sang wanita.